Ibu, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan putusan sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Bagaimana Ibu Sukaisi melihat dari putusan dari hakim tersebut? Apakah adil menurut Ibu Sukaisi? Ya, kalau menurut ibu sih pasrah aja sama kepolisian ya. Tapi intinya ibu sih mau cari pelaku yang sebenar-benarnya, jangan salah sasaran, itu aja. Baik. Lalu bagaimana Bu perasaan Ibu sendiri, Ibu Sukaisi dan juga keluarga yang tadi kami mendapat informasi menonton secara bersama-sama mendengarkan putusan Hakim Eman Sulaiman di sidang pra peradilan ini? Ya perasaannya seneng sih, jadi nggak salah sasaran gitu aja. Oke, baik. Ibu tadi dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan kepada pihak termohon ataupun Polda Jawa Barat ini harus menghentikan penyidikan dan juga harus membebaskan Peggy Setiawan usai sidang pra peradilan ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya pokoknya kalau dari keluarga ibu sendiri pengen cari yang 3 depo itu yang sebenar-benarnya gitu. Baik, Ibu Sukaisi berarti usai Peggy Setiawan ini diminta dibebaskan oleh hakim dan saat ini berarti dari pihak keluarga almarhumah Vina sendiri ini masih ingin bahwa nantinya Peggy Peron ini tetap dicari begitu Bu oleh Polda Jawa Barat. Ibu Sukaisi? Iya. Ya, Ibu, dari pihak keluarga sendiri, apakah nantinya akan tetap meminta pihak kepolisian untuk tetap mencari Peggy Peron yang dimaksud di mana Peggy Peron ini menjadi otak dari pembunuhan anak Ibu? Ya, dari keluarga akan tetap meminta untuk mencari 3 depo itu. Baik, Ibu Sukaisi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di iNews TV. Terima kasih sekali lagi Ibu Sukaisi, ibu dari almarhumah Vina. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mewawancarai Ibu Sukaisi, ibu dari almarhumah Vina yang tadi juga sudah menyaksikan putusan sidang pra peradilan Peggy Setiawan secara bersama-sama dengan keluarga almarhumah Vina di Cirebon, Jawa Barat, di mana tadi Ibu Sukaisi menyampaikan bahwa menurutnya dan juga keluarga almarhumah Vina, putusan hakim ini sudah adil, namun pihak keluarga dari almarhumah Vina ini tetap meminta Polda Jawa Barat untuk nantinya tetap mencari Peggy Peron, di mana Peggy Peron ini menjadi otak pembunuhan dari kasus pembunuhan Eki dan juga Vina yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Dan tadi juga disampaikan, kita ulas kembali pemirsa, dalam sidang putusan pra peradilan Peggy Setiawan, tadi Hakim Tunggal Eman Sulaiman ini meminta Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan dan juga meminta Peggy Setiawan untuk dibebaskan dari tahanan. Dan tadi kita juga sudah mendengar keputusan ataupun keterangan dari kuasa hukum Peggy yang kembali menyayangkan tindakan penyidik Polda Jawa Barat. Dan juga tadi kuasa hukum serta para keluarga dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengucapkan terima kasih kepada Hakim Tunggal Eman Sulaiman dan juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendoakan dan juga turut mengawal kasus ini di mana Peggy Setiawan salah tangkap. Dan kita ulas kembali juga, tadi sidang berlangsung selama 30 menit, pemirsa, di mana dari pihak Polda Jawa Barat ini menghadirkan 15 kuasa hukumnya saat sidang tadi. Walaupun di awal sebelum sidang dimulai pihak Polda Jawa Barat ini optimis bahwa hakim akan membatalkan sidang pra peradilan ataupun gugatan dari Peggy Setiawan. Namun tadi usai putusan dari hakim, pihak Polda Jawa Barat ini menyatakan akan patuh terhadap hasil ataupun dari putusan Hakim Tunggal Eman
Sulaiman. Tadi pihak dari kuasa hukum termohon dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat, di mana tadi ia menyatakan akan tetap patuh pada keputusan hukum dan langkah selanjutnya akan melakukan perundingan bersama dengan penyidik Polda Jawa Barat. Dan tadi juga awak media sempat bertanya terkait dengan kompensasi apa yang akan diberikan kepada Peggy Setiawan dikarenakan salah tangkap terhadap kasus ini. Namun pihak Polda Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Nur Hadi Handayani ini mengatakan belum dapat memastikan kompensasi apa saja yang nanti akan diberikan kepada Peggy Setiawan. Ya, pemirsa, kita telah tersambung dengan Raden Reza Prabadia, kuasa hukum keluarga Vina. Ya, selamat pagi Mas Reza. Mas Reza, bagaimana Mas tadi melihat putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Pagi Mas, ya kita tadi juga menyaksikan bersama pihak keluarga, yaitu Ibu dan Bapak almarhum Vina. Jadi kita itu gembira sekaligus sedih. Gembiranya majelis hakim bisa bersifat objektif dalam membebaskan Peggy Setiawan yang tidak bersalah seperti yang dituduhkan. Sedihnya itu adalah kemana yang dua terduga DPO ini, sedangkan yang satu ini kan dinyatakan tidak bersalah atau salah tangkap gitu kan. Jadi itu yang bikin kita sedih, berarti kan akan berlarut-larut nih kasus ini. Baik. Mas Reza, tadi kita juga sudah sempat berbincang dengan keluarga ataupun ibu dari almarhumah Vina, yakni Ibu Sukaisi. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Sukaisi bahwa pihak keluarga tetap nantinya meminta kepada pihak Polda Jawa Barat untuk mencari Peggy Peron sebetulnya. Dan apa sikap dari Mas Reza ataupun perwakilan dari kuasa hukum Vina terhadap tanggapan dari Ibu Sukaisi tersebut? Iya, kita sangat berharap sekali kepada pihak polisian. Itulah kenapa tim Hotman and One itu meminta ke Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta yang sangat independen, yang terdiri dari profesor-profesor ahli hukum pidana, untuk menyimpulkan kasus ini dan mengumpulkan semua bukti dan saksi yang akhirnya akan kita serahkan ke pihak penyidik. Itu bisa lebih transparan menurut kami. Jadi langkah-langkahnya ya kita kembalikan lagi nih kepada tim independen, karena kalau tetap seperti ini kan nanti ada salah tangkap lagi, itu yang kita khawatirkan. Jadi kasus ini tidak selesai dan kita juga sangat berharap sekali untuk keadilan almarhum Vina. Baik Mas Reza, bagaimana ataupun apa tanggapan dari pihak kuasa hukum Vina terkait dengan proses ataupun prosedur penetapan tersangka Peggy kemarin? Bagaimana tanggapannya, Bang? Iya, dari awal kita mengikuti kasus ini juga kan memang selalu terburu-buru dalam penetapan tersangkanya. Dalam waktu 2 minggu sudah bisa menetapkan tersangka, sedangkan sidang saksi masih belum jelas dan lengkap. Dan juga kita juga berharap apa sebenarnya di balik semua ini, gitu kan. Jadi kemana yang 2 terduga DPO yang dianggap fiktif, apalagi sekarang dibatalkan ini kan berarti kan kembali lagi 3. Kenapa kita berbicara 3? Karena dari pihak kuasa hukum Polda Jabar kemarin juga kan menyebutkan ada 3 DPO di situ. Jadi kan bertolak belakang dengan klarifikasi dari awal Polda Jabar bilang 2 terduga DPO lainnya dinyatakan fiktif gitu. Baik. Mas Reza, ini saat Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka, ini kuasa hukum dari almarhumah Vina dan juga pihak keluarga tanggapannya seperti apa, Bang? Apakah meyakini Peggy Setiawan awalnya adalah betul sebagai Peggy Peron atau bukan? Jadi memang
kita pernah bilang sebelumnya di beberapa statement sebelumnya, kita agak ragu-ragu kalau ini memang benar Peggy Setiawan atau Peggy Perum yang dimaksud. Kenapa seperti itu? Karena banyak dari 5 terpidana itu kan bilang bukan Peggy itu, hanya satu yang bilang Peggy, ternyata benar itu Peggy gitu kan. Jadi 5 lawan 1 kan menang 5. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa ini bukan Peggy Perum yang dimaksud. Baik Bang Reza, usai kita mendengarkan putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tentunya kita ketahui bahwa ini bukanlah akhir dari kasus Vina dan juga Eki. Apa kemudian Bang harapan dari tim kuasa hukum dan juga pihak keluarga almarhumah Vina terhadap kasus Vina dan juga Eki ini? Ya, harapan kita bisa terungkap sebenarnya nih 3 terduga DPO itu siapa. Jadi tidak dianggap fiktif lagi, kita kembalikan lagi, ternyata memang benar ada 3 terduga DPO. Ya, sesuai dengan amar putusan pengadilan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Gitu, Mas. Jadi harus benar-benar diungkap kembali ciri-cirinya yang lebih jelas, lebih detail, dan foto-fotonya kalau misalkan ada. Jadi tidak akan lagi menimbulkan kegaduhan lagi nih, jangan sampai nanti ada salah tangkap dengan terduga DPO yang lain. Kejadiannya nanti akan seperti ini lagi, terulang lagi. Baik. Terima kasih banyak Mas Raden Reza, kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Terima kasih sekali lagi setelah bergabung bersama dengan iNews TV. Ya, pemirsa, kita saksikan secara bersama-sama ataupun tadi kita sudah mendengarkan sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan, dan breaking news iNews TV akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Mau tampil pede nonstop? Baru Rexona Vitamin Bright Multivitamin Kompleks. Katy cerah, glowing ala K-pop idol. Segar 72 jam nonstop. Good take. We can do better. Cook. Let's go again. Hot. Gerak seharian tetap cerah dan segar. Tampil pede, cerah glowing, segar nonstop. Baru Rexona Vitamin Bright. Go for it.